Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar. Kegocek. Kuliah tuh. Belajar. Ustadz kesini tidak bawa materi karena Ustadz hari ini ingin membuka pertanyaan bebas kepada sahabat-sahabat kuliahan. Karena dari kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan berseliweran di internet, di jamaah. Jadi silahkan yang mau bertanya langsung saja. Silakan. Tidak ada isinya, hanya ingin menjawab pertanyaan. Biar apa? Panjang. Karena Ustadz hanya menyiapkan 4 skrip saja. Ternyata butuh 5. Salah perhitungan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini Ustadz lempar dulu ke internet. Ada pertanyaan dari Mio Mirza. Apakah boleh naik RE King tapi nggak punya Queen? Pertanyaan otomotif. Apakah boleh seseorang menaiki RE King tapi tidak punya Queen? Boleh saja. Tapi ini ada perbedaan di antara ulama. Ada yang bilang kalau tidak punya Queen, joknya dipotong saja. Tapi ada juga yang jangan dipotong. RE King, kingnya itu adalah raja. Apakah membutuhkan ratu? Tidak perlu. Kita lihat banyak pemimpin-pemimpin yang tidak punya Queen. Laser tahu. Begitu Mio Mirza. Jadi nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari orang yang disandra. Ustadz, apa hukum menikah di Disneyland? Hukum menikah di Disneyland tidak apa-apa asal menggunakan uang pribadi. Jangan menggunakan uang negara. Mickey Mouse kita yang bayar dari pajak kita. Minnie Mouse, Mickey, apalagi sih di Disney. Daripada menikah jauh-jauh di Disney, mendingan menikah di sini. Iya kan? Iya. Ustadz jadi bingung ingin menikah. Kalau nikahannya terlalu mahal, takut dibilang korupsi. Jadi nggak masalah menikah di Disneyland asal memakai uang pribadi. Ustadz taunya itu berita 217 triliun. 271 triliun. Kalau dibuat takjil. Es campur Indonesia kalau kita megang 1 M aja belum. Dia 271 T. T-nya itu triliun, Pak. Bukan Tapi juga jamaah internet ini banyak yang ngetukar antara Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Banyak orang-orang yang komen di akun Instagramnya Dewi Sandra. Bilang, emang enak ya nikah pakai uang korupsi? Salah orang. Salah orang. Itu harusnya komen di Sandra Dewi. Memang agak begitu. Suka ketukar. Ustadz juga kadang ada yang komen-komen di Ustadz gitu. Wih, golek keren tadi. Ustadz maksudnya siapa ya? Oh, gua kira Jamal Musiala katanya. Pemain Jerman ada. Walaupun tidak lucu tapi dia keren. Jamal Musiala. Jangan sampai ketukar, kasihan orang. Gitu ya. Sudah ada pertanyaan? Belum juga? Astagfirullah. Sudah. Ustadz lanjutkan pertanyaan dari internet. Pertanyaan dari David Gadgetin. Ustadz, pilih mana iPhone 15 biasa atau 14 Pro Max? Pilih mana iPhone 15 biasa atau 14 Pro Max? Tergantung pengennya mencari apa. Karena Ustadz setahu Ustadz, spek dari 15 biasa dan 14 Pro Max tidak jauh berbeda. Cuma yang 14 Pro Max itu bisa membuat kita tidak lapar.
Proman. Jadi pilihlah apapun gadget, yang penting jangan untuk sombong. Boba nih bos, tau gak sih video itu? Mau Samsung, mau iPhone, mau Nexian, mau apa tuh? Oppo, Vivo, apapun yang penting tahu kegunaan. Ada lagi? Belum ada? Belum ada pertanyaan? Belum, nanti kotak bilang. Oke. Terakhir, pertanyaan dari Mike Tyson. Apa hukum menggoyangkan motor saat isi bensin? Pertanyaan otomotif lagi tentang Pertamina SPBU. Karena Ustaz jarang melihat orang menggoyangkan motor di Pertamina. Kadang yang goyang yang ininya nih. Apa hukumnya? Sebenarnya kalau kita paham fisika, kita tidak akan menggoyangkan motor atau mobil. Karena sifat dari benda cair adalah turun membentuk wadahnya. Kalau wadahnya itu botol, dia akan menjadi botol. Betul? Ketika dia menjadi galon, dia akan menjadi bentuk galon. Kalau dia wadahnya seperti tangki mobil bensin, itu akan mengikut, nggak perlu digoyang-goyang begini. Mana kadang di belakang ada solja. Ya selalu. Ya kan? Tidak apa-apa. Karena kadang Ustaz tuh biasanya ngeliat tuh yang mobil begini. Goyang-goyang. Iya, ternyata Ustaz lagi di pasar malam itu. Tahu nggak sih yang ombak banyu. Maaf, Ustaz diksinya kurang. Cukup sekian saja pertanyaan-pertanyaan random ini. Yang nonton semoga nih ya tidak komen. Apaan nih maksudnya? Gak jelas. Memang karena ini hanya edition, tambahan saja. Kita kan nggak tahu Lebaran itu kapan. Kita harus menunggu si hilal itu kan. Si hilal. Hilal nongol kita Lebaran. Hilal mudiknya. Ustaz cukupkan kuliah antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.